Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hai sahabat, siapa nih dekat-dekat ini atau di bulan-bulan ini yang mau ulang tahun? Udah persiapan belum buat birthday partinya? Salah satunya menyiapkan kartu undangan ulang tahun. Nah, sekarang era digital, kartu undangan ulang tahun juga bisa disebarkan lewat sosmed dan juga digital ya. Nah, cocok banget nih di video kali ini, barangkali bisa menjadi referensi kalian membuat desain sendiri melalui HP aja, bisa banget dan mudah banget cara membuat kartu undangan birthday party. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian cara membuat kartu undangan ulang tahun untuk anak-anak, temanya Little Pony. Simak yuk videonya sampai selesai, jangan skip supaya kalian tidak gagal paham ya sahabat. Yuk, kita langsung ke tutorialnya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu channelnya tutorial segala ayat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video ini ya. Nah, kita langsung aja ke materinya. Di sini aku akan menggunakan aplikasi Canva. Seperti biasa aku menggunakan aplikasi Canva untuk mengedit desain-desain menarik. Nah, di sini sekarang aku sudah ada di beranda Canva ya sahabat. Langsung aja kita cari di sini menu sosial media dan kita scroll kita cari ini konten Instagram persegi ya. Untuk ukurannya kita klik aja konten Instagram persegi, jadi kita tidak harus mengatur ukuran nominalnya, langsung kita buat desain kosong ya. Ini adalah pengeditan kita, langsung kita slide apabila tampilannya seperti ini, kita slide ke bawah. Nah, kita tab, lalu kita ganti ya warna latar belakangnya dengan cara seperti ini. Kursornya kita pindah-pindahkan aja sesuai dengan warna yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan tema warna pink dengan elemen karakter kuda poni. Oh, bukan kuda poni tapi unicorn. Salah ya. Ya, unicorn. Kuda terbang itu yang indah sekali. Dan ini hasilnya ya. Aku coba yang ini. Kita perkecil. Oh ya, di sini juga ada pelangi. Nah, lalu kita terapkan di sini dan kita kurangi transparansinya. Setelah itu kita cari lagi gambar unicorn yang menurut aku ini pas ya, yang pakai kue ini. Aku tambahkan lagi elemen balon. Karena yang ulang tahun itu identik dengan balon-balon ya. Di sini aku menduplikat balon menjadi dua dan aku simpan di dekat kuda poninya atau kuda unicornnya. Nah, ini posisinya si balonnya kita mundurkan ya ke belakang stiker kuda-kudanya. Menyisipkan bingkai untuk menyimpan foto ya. Mempercantik supaya di sini kita bisa memasukkan fotonya. Jadi di sini aku menulis tulisan bingkai. Jadi supaya foto yang dimasukkan itu langsung tersetel rapi. Aku simpan di sini. Kita kembali lagi ke unicorn. Ini untuk hiasannya ya, hiasan. Nah, apabila seperti ini, kita letakkan dulu hiasannya di bagian pertama. Lalu kita masukkan bingkai. Nah, jadi hasilnya bagus kalau bingkai dulu lalu hiasan, jadi si hiasannya itu masuk ke dalam bingkai. Tuh, seperti ini ya. Jadi kita harus menyetel hiasannya dulu pertama, lalu si bingkainya yang terakhir kita masukkan. Seperti ini. Sebenarnya kita di sini main elemen-elemen aja sesuai dengan sesuai dengan selera kalian. Nah, di sini aku akan menambahkan lagi teks. Kita tambahkan teks aja di sini. Langsung kita sunting ya. Kata-katanya terserah kalian. Di sini aku menulis hadir ya. Ini hanya
hanya sebagai contoh ya sahabat. Untuk kata-katanya silahkan kalian modifikasi sesuai dengan yang ingin kalian tulis di situ. Lalu aku ubah juga fontnya. Aku juga rubah warnanya menyesuaikan ya. Sini aku menggunakan warna pink yang mencolok sekali, tapi biar masih satu tema ya. Sini aku juga menambahkan lagi tulisan ulang tahun. Kita pindahkan posisinya ya. Kita lihat menu yang ada di bawah ya sahabat ya. Jadi kita atur posisinya dulu di mana enaknya nih. Aku ganti lagi ya ukuran fontnya. Dan aku juga rubah lagi warnanya. Aku akan menyesuaikan dengan warna si balonnya. Jadi warnanya itu warna biru, dan lalu aku rubah lagi fontnya, gaya tulisannya ya. Ini sesuai dengan yang kalian inginkan aja sebenarnya. Nah, ini aku tinggal sunting aja. Di sini aku akan menuliskan namanya ya. Nama seseorang yang akan ulang tahunnya. Ini juga tinggal sunting aja. Jadi tinggal mengedit aja. Ini nama dan ulang tahun keberapa. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan teks lagi. Di sini nama hari. Di sini tertulis hari, tanggal dan juga tahun ya. Untuk ukurannya pokoknya dirapih-rapihkan aja, disesuaikan. Oke. Lalu di sini aku masuk lagi ke elemen. Aku cari elemen garis. Sorry, ini salah. Nah, untuk elemen garis aku pilih yang ini untuk memisahkan ini aja ya, untuk pemanis aja sebenarnya. Kita rubah lagi gaya tulisannya atau fontnya. Aku duplikat tulisannya supaya sama, tidak harus menyeting lagi ya. Jadi tinggal kita sunting dan ganti aja tulisannya. Kita hapus dulu, lalu kita ketik. Di sini aku akan menuliskan waktu jamnya ya, jam acaranya yang dimulai. Kita sesuaikan aja ini posisinya. Nah, di sini aku akan geser. Dan kita tambahkan lagi teks untuk memasukkan alamat acaranya ya. Nah, di sini kalian masukkan alamat rumah kalian atau alamat di mana kalian mengadakan acara. Di sini sebagai contoh aja ya, di rumah kediaman yang mempunyai acaranya si ulang tahun. Seperti ini. Silahkan kalian nanti menulis aja alamat lengkap dari tempat yang akan kalian jadikan birthday partinya. Oke. Jangan lupa aku juga atur ininya ya, tulisannya. Nah, tadi aku sudah memasukkan foto anak yang berulang tahunnya. Lalu di sini juga aku memasukkan lagi elemen atau stiker unicorn. Di sini aku duplikat menjadi 2 dan yang satu lagi diatur aja posisinya ya. Nah, oke, aku pilih ini untuk sedikit hiasan lagi. Nah, kita transparansikan ya. Lalu aku duplikat lagi. Ups. Kita duplikat, lalu kita klik menu yang di bawah, lihat ya. Kita masuk ke menu balik secara horizontal. Jadi hasilnya seperti ini. Sama caranya seperti tadi, kita membalikkan si kuda unicornnya ya, yang di atas 2 tadi. Oke. Kalau ini ukurannya belum sesuai, kalian sesuaikan ya.
Lalu di sini juga aku akan memasukkan stiker-stiker lain untuk pemanis. Aku duplikat menjadi 2, kita geser ke sebelah kanan juga biar seimbang ya. Kita masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Kita cari-cari lagi stiker, ini udah direkomendasikan dari Canva-nya ya untuk kita. Lalu kita transparansikan. Ini atur transparansinya ya. Di sini aku, nah ini sebagai jelas, nah ini aku transparansikan sampai warnanya pudar. Nah ini ketindihan tadi ya. Jadi kita majukan si tulisannya supaya jelas. Kita cek. Nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk menyimpan kita klik simbol panah yang ada di pojok kanan atas, lalu kita klik unduh, dan di sini ada beberapa ada beberapa pilihan. Kalian bisa mengunduhnya melalui JPG, InVJ, dan juga PDF standar dan juga PDF cetak. Di sini juga kalian bisa mencetaknya menjadi selebaran undangan atau juga bisa dijadikan sebagai undangan digital secara sosial media. Bisa kalian bagikan ke Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Nah, oke, sekian video ini kali ini sahabat, dan ini adalah hasilnya ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi untuk kalian dan menjadi bahan pertimbangan untuk desain kartu undangan ya, membuat kartu undangan sendiri di rumah tanpa harus membeli jasa editing. Mudah banget kan sahabat? Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.